Puji Tuhan, kita sudah masuk di pertengahan tahun 2025, saudara ya. Tanpa terasa Januari sampai Mei kita sudah lewati dan kita masuk di pertengahan tahun, saudara. Dan ini tahun 2025 bukan tahun yang mudah, saudara ya. Sudah diprediksi banyak kesusahan di sana sini, banyak resesi di sana sini. Dan hari ini jumlah PHK itu bertambah. Jumlah perusahaan tutup itu bertambah, saudara ya. Orang cari kerja susah. Orang cari kerja saja susah, apalagi mau punya uang, apalagi mau makan. Pasti tindak kejahatan di luar sana banyak, saudara ya. Di Mer, saudara, banyak setiap malam itu ada banyak begal, saudara. Ada banyak anak-anak muda, geng-geng mulai bermunculan keluar, saudara. Hari ini bukan hari yang tambah susah, bukan hari yang tambah gampang, tapi tambah susah, saudara ya. Dan justru itu sore hari ini, saudara, di tengah-tengah kondisi hari ini, kalau masih ada anak-anak Tuhan yang mau datang ke rumah Tuhan, mau dekat dengan bait Allah, mau dekat dengan rumahnya Tuhan, saya percaya berkat dari rumah Tuhan akan mengalir, saudara ya. Saudara, ada satu hal yang begitu penting yang Tuhan taruh dalam hati saya, saudara ya. Kalau nubuat mengenai kelahiran Tuhan Yesus sudah digenapi, nubuat mengenai kematian Tuhan Yesus sudah digenapi, nubuat mengenai kebangkitan Tuhan Yesus sudah digenapi. Dan kemarin, saudara ya, hari Kamis tanggal 29, nubuatan mengenai kenaikannya dia ke surga juga sudah digenapi. Tinggal satu, saudara. Sudah 5 yang sudah digenapi, saudara. Tinggal satu. Apa, saudara? Nubuat mengenai kedatangannya. Saudara, ini bukan hanya sekedar cerita isapan jempol, saudara. Ini bukan hanya sekedar cerita tulisan omong kosong, saudara. Ini cerita yang benar-benar akan kita alami. Dan kita ini sudah generasi yang terakhir, saudara. Hari ini, saudara, antikris, saudara, itu sudah dekat di depan mata kita. Kenapa saya katakan demikian, saudara ya? Mungkin saudara masih ingat peristiwa mengenai blackout lampu mati di Bali, saudara ya. Seluruh Bali lampu mati, saudara. Dan sebelumnya sudah ada Spanyol dan Portugal, dan Indonesia dicoba di Bali, saudara. Ada sebuah hacker, saudara ya. Dia mencoba, saudara, menjebol sistem supaya apa, saudara? Kalau dia bisa masuk, nanti dia bisa masuk di dalam sistem pemerintahan, masuk di dalam sistem perbankan, nanti bisa mengacau negara, saudara. Masuk di dalam bank-bank, jadi orang yang punya saldo itu kacau semua banknya. Saudara, ada indikasi ke sana. Dan hari ini yang lagi gencar-gencarnya, saudara ya, Presiden kita Prabowo barusan menerima tamu dari luar negeri, elit global, saudara ya. Namanya Bill Gates, saudara. Dia punya perusahaan farmasi, dia punya perusahaan vaksin yang rencananya dia akan bangun perusahaan vaksin di Indonesia. Dia akan gelontorkan dana ratusan triliun. Dan kalau itu terjadi, saudara, di tengah pertemuannya sudah dikatakan nanti Indonesia akan kita coba ya. Jadi Indonesia akan dijadikan kelinci percobaan. Akan diberikan vaksin TBC. Dan saudara tahu enggak bahwa Bill Gates ini punya perusahaan yang dulu ceritanya sudah dikaitkan dengan asal muasalnya COVID. Dan di dalam vaksin TBC itu ada yang namanya nanobiotech. Sehingga ketika orang sudah disuntik vaksin TBC itu bisa dikontrol dengan 1 jari, saudara. Dan saudara, kita nggak tahu ini cerita betul atau enggak. Dan mulai sudah dibuatkan undang-undang. Nanti ke depan orang kalau mau naik pesawat tanpa vaksin TBC yang akan dikeluarkan oleh perusahaan ini, saudara, tidak bisa naik pesawat. Mulai sudah masuk di dalam Kementerian Kesehatan, masuk di dalam sekolah-sekolah. Apa jadinya dengan anak-anak, saudara? Ketika vaksin TBC itu masuk, sudah ada biochip nano biotech, saudara, di dalam situ. Apa jadinya, saudara? Saudara, ini sudah di depan mata loh, saudara. Kita tidak bisa main-main lagi. Kita hanya ke gereja masuk keluar tanpa punya pengertian, tanpa ada perubahan, saudara. Hari ini yang kita mau belajar, saudara. Kita kemarin mengenai belajar sudah begitu banyak menerima berkat dari Bapak Gembala mengenai kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Tapi sore hari ini Tuhan bawakan di dalam Lukas 24 dan 50 sampai 53. Kenapa Tuhan Yesus kok pilih naiknya di sebuah kota yang terpencil, saudara? Sebuah kota yang tidak begitu ramai, sebuah kota yang tidak begitu banyak dikenal orang, saudara.
Kenapa kok momen penting, momen dia meninggalkan bumi, momen kemuliaan glorify daripada surga dinyatakan, dia pilih kota ini, saudara. Ini yang kita mau belajar di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita akan belajar cuma 3 ayat ini saja, saudara ya. Perikopnya mengenai kenaikan Yesus di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saya tunggu sampai semua bisa ketemu. Ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Alkitab jelas menulis kotanya namanya Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, kenapa Yesus memilih kota Betania? Saudara, dikatakan lalu Yesus membawa mereka. Saudara, bahasa aslinya itu mengajak mereka, membimbing mereka, menggandeng, mengguidance mereka. Siapa mereka, saudara? Yaitu murid-murid Tuhan. Orang yang mau dengar omongannya Tuhan, orang yang mau dengar firman Tuhan dan melakukan firman, hidupnya, masa depannya akan didrive, akan dibimbing, akan diguidance, akan disertai oleh Tuhan, akan dibawa ke tempat yang tinggi. Saudara, Betania ini adalah tempat yang tinggi, sudah di dekat Bukit Zaitun. Dan kita mau belajar, di situ Yesus naik, di situ Yesus terangkat, saudara. Saudara, terangkat ini bahasa aslinya adalah anavero, yang artinya naik, mengarah ke atas, ke posisi yang lebih tinggi. Tambah lama, tambah naik, tambah lama, tambah tinggi, tambah lama, tambah terus, tambah tinggi, tidak henti-hentinya. Yesus naik terus, naiknya mungkin setengah meter, tambah lama, tambah tinggi 1 meter. Anavero tambah lama, tambah tinggi 2 meter, terus tambah lama, tambah tinggi 10, 50, 100 meter sampai awan menutupi Yesus dan Yesus hilang. Dan naiknya itu terus, saudara. Tidak turun lagi, naik turun, tidak. Dan orang-orang ini, murid-murid Tuhan, orang yang melakukan firman ini sama Tuhan dibawa untuk melihat sebuah anavero, sebuah kenaikan, sebuah peningkatan, dibawa ke posisi yang lebih tinggi. Dan tempatnya itu di Betania. Saya berdoa, saudara, tahun 2025 ini di tengah-tengah kesusahan, resesi, jemaat Surya Kebenaran boleh mengalami kenaikan. Bukan hanya kenaikan secara keuangan, materi, tapi yang penting kenaikan secara rohani, saudara. Karena materi, jasmani, keuangan, harta benda itu semuanya tidak dibawa. Yang dibawa itu adalah perbuatan kita. Dan kita mau belajar di sini, saudara. Kenapa Yesus pilih Betania? Kenapa dia tidak pilih di atas bait Allah, saudara, Yerusalem, yang semua orang lagi berdoa. Banyak orang, oh iya ternyata yang benar ya Yesus, ya selama ini kita salah. Kan mungkin lebih banyak orang bertobat, saudara. Atau mungkin dia pilih naiknya, saudara, di tengah-tengah tempat dia diadili, di rumah Pilatus atau di tengah-tengah kerajaannya Herodes yang begitu banyak, populasinya begitu banyak orang, bisa dilihat banyak orang, saudara. Sehingga namanya dimuliakan. Tidak, Tuhan tidak pilih di situ. Tuhan pilih Betania. Saya berdoa, saudara, hidup saudara dan saya itu adalah pilihan Tuhan untuk dia bisa membawa kita naik. Tapi yang kita mau belajar, kenapa kok Betania? Nah ini saudara, 6 hal yang kita mau belajar supaya hidup kita mengalami anavero, mengalami peningkatan. Tambah lama tambah naik, bukan hidup itu seperti roller coaster, kadang naik kadang turun, tidak, saudara ya. Anak Tuhan bukan seperti roda, anak Tuhan naik terus dan tidak turun. Itu janji firman Tuhan. Dunia boleh berkata apa, nasib boleh berkata apa, saudara, keadaan boleh berbicara apa, tapi nasibnya anak Tuhan bukan seperti roda. Nasib anak Tuhan itu jadi kepala, naik terus tidak turun. Tapi anak-anak Tuhan yang seperti apa, saudara? Anak-anak Tuhan yang seperti Betania. Saudara, Betania ini bagian pertama, letaknya 3 km dari Yerusalem. Ada 2 miles. Perjalanan setengah sabat, tidak begitu jauh dari Yerusalem. Saudara, ketika saya baca, letak Betania tidak jauh dari bait suci. Sekali lagi, letak Betania tidak jauh dari bait suci, dari Yerusalem.
Posisi Betania salah satunya bisa dipilih jadi satu tempat yang mengalami peningkatan, mengalami anafero, mengalami jadi kepala, saudara. Naik terus, posisinya tidak jauh dari bait Allah. Posisinya dekat dengan bait Allah. Hari-hari ini bagaimana posisi rohani kita, saudara? Apakah kita posisi hidup kita di dekat dengan Allah, dekat dengan rumah Tuhan, atau jauh dari rumah Tuhan? Oh, aku murid Tuhan kok. Aku pelayan Tuhan kok. Jangan salah, saudara. Markus 14 ayat 54. Murid Tuhan yang paling vokal, paling berani. Mau berikan nyawanya, namanya Petrus. Dia bicara apa, saudara? Alkitab berbicara apa? Tetapi Petrus mengikuti dia dari jauh. Murid Tuhan loh. Setiap hari ada bersama dengan Tuhan, bisa dikeluarkan. Markus 14 ayat 54. Murid Tuhan setiap hari makan, minum, tidur, pergi melayani bersama dengan Tuhan. Murid Tuhan. Tapi posisinya dia ikut Tuhannya dari jauh. Saudara, jangan sampai kita kedapatan kita ada di rumah Tuhan, tapi posisi hati rohani kita jauh daripada Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau ke rumah Tuhan, saudara? Bagaimana orang-orang yang mengikuti Tuhan, betul kok aku masih murid Tuhan, ikut Tuhan, tapi dari jauh. Tidak mau dekat dengan bait Allah. Tidak mau masuk ke bait Allah. Tidak mau tinggal di dalam bait Allah. Firman Tuhan juga mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada di tempat 1000 hari di tempat lain. Oleh karena Petrus mengikuti dia dari jauh, sudah keluar saudara. Markus 14 ayat 54 bisa dikeluarkan. Dikatakan oleh karena Petrus mengikuti dia dari jauh, dari lihat saudara, sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam di dekat api. Sama anak kecil saja, sama pembantu saja, sama genduk cilik saja, saudara. Oleh karena orang ini mengikuti Tuhan dari jauh, ikut Tuhan tapi masih berdosa. Ikut Tuhan, murid Tuhan, pelayanan Tuhan, tapi masih berbohong. Tapi masih tidak setia, tapi masih keras hati. Tapi masih saudara hatinya mudah baper, saudara. Itu ikut Tuhan dari jauh. Ketika Petrus ikut Tuhan dari jauh, saudara, keberaniannya mulai luntur, saudara. Sama dengan hanya ketemu dengan genduk cilik saja. Kamu muridnya, enggak, aku gak kenal sama dia. 3 kali dia menyangkal. Oleh karena Petrus ikut Tuhan dari jauh, posisinya lama-lama dia menyangkal Tuhan. Dia terhilang dari hadapan Tuhan. Dan dia kembali ke hidup yang lama. Alkitab mencatat, setelah selesai semua Petrus kembali ke perahunya, dia ambil jalannya. Dia ajak murid-murid yang lain. Saudara, hari ini kalau saudara mau mengalami peningkatan, posisi kita harus dijaga. Jangan sampai kita jauh dari rumah Tuhan. Jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Kalau kita jauh, kelihatannya murid, tapi posisinya jauh. Lama-lama dia terhilang dan kembali ke hidup yang lama. Kalau sudah begitu, saudara, kalau tidak dapat anugerah Tuhan, kasihan, bisa terhilang. Betania selain 3 km dari Yerusalem, saudara, posisinya dia ada di tepi timur Sungai Yordan. Jadi, saudara, posisinya itu ada di gambar yang ada di slide saya. Itu sebuah perbukitan begitu, saudara ya. Di Betania itu, di situ tempat Yesus naik, saudara. Di situ selain dia dekat dengan Yerusalem, bait suci, di situ juga dia sisinya terletak di tepi. Berarti di pinggir, sebelahnya, timurnya itu ada Sungai Yordan. Saudara, ketika saya baca ini, Sungai Yordan, sungai tempat Yohanes membaptis Yesus. Saudara, saya ingat Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Orang-orang yang hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Hari-hari ini kita perlu orang-orang seperti ini, kita perlu saudara sikap seperti ini, saudara. Di tengah-tengah kondisi yang begitu susah, saudara. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, hidupnya sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Ini yang penting, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hari ini biarpun cari kerja susah, saudara,
gaji kecil tambah dikurangi, mungkin ada mengalami PHK, mungkin harga-harga mulai naik, kehidupan mulai susah. Tapi kalau hidup kita seperti Mazmur 1, 2, sampai 3, kita ditanam di tepi aliran air, yang artinya kita baca firman, kita renungkan firman siang dan malam, kita lakukan firman, kita dengar firman, kita lakukan firman. Alkitab mencatat, saudara, janji firman Tuhan bahwa hidup kita ini seperti pohon. Pohon itu sesuatu yang hidup, saudara. Bisa bertumbuh, bisa naik, bisa berkembang, bisa berbuah. Dan kalau hidup kita tiap hari kita dengar firman, baca firman, lakukan firman, renungkan firman siang dan malam, dikatakan, saudara, apa yang kita buat, apa saja, jelas Alkitab ngomong, apa saja, everything, entah itu masak, entah itu ngajar, entah itu bekerja insinyur, accounting, pajak, saudara, kelistrikan, melayani, menjahit, saudara, apa saja yang kita lakukan, asal kita mau baca, dengar, renungkan. Saudara, renungkan itu, saudara, bukan hanya sekedar orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam, hidupnya seperti pohon tanam di tepi aliran air. Bukan seperti itu, saudara. Baca pelan-pelan. Orang yang sukanya, berarti kegemarannya, yang menjadi hobi Taurat Tuhan. Bukan hanya hobinya Taurat, tapi merenungkan. Oh iya, merenungkan, diam-diam, saudara. Bukan ngelamun. Waduh, hari ini ya, kemarin ada pameran mobil di Grand City, mobilnya bagus ya, tapi harganya mahal. Mobilku ini butut, jelek. Merenungkan hal-hal dunia, bukan seperti itu, saudara. Merenungkan, seperti pohon. Lihat pohon, pergi ke pohon. Pohon ini hidup ya. Dulu 1 bulan lalu tingginya cuma sekian. Sekarang tambah lama tambah naik. 1 tahun yang lalu dia belum ada buah, sekarang sudah ada tunas. Sekarang sudah ada yang berbuah. Saudara, direnungkan dan mulai dilakukan. Tambah lama tambah baca firman, tambah lama tambah dengar firman. Saudara, tiba-tiba tanpa saudara sadari, apa yang saudara buat? Entah saudara mulai usaha kecil-kecilan, buka di online, atau usaha kecil-kecilan, tolong ya, barangku ini, apa yang saudara pegang ketika saudara lakukan ini? Firman Tuhan mengatakan, pasti berhasil. Saudara, kemarin ketika saya bermain bulu tangkis, saudara, di lapangan saya, saudara, ketemu dengan dari klub lain, saudara, ada pertandingan, saudara. Permainannya jago, saudara. Saya dikasih teman yang kurang seberapa pinter, saudara. Sementara lawan saya ini pinter, saudara. Selisihnya sedikit saja, saya kalah, saudara. Saya sudah bilang, kamu di depan saja, aku tak cover belakang. Iya, kakiku sakit. Tapi tetap saja, saudara, diomongin tidak mau nurut, saudara. Akhirnya kalah, selisih poin itu tinggal sedikit, saudara. Ya sudah, saudara, namanya kalah ya sudah. Tapi saudara, tiba-tiba musuhnya ini ada acara, dia pulang. Dia bangga tuh habis ngalahin saya, saudara. Kelihatan dari mukanya. Tiba-tiba dia pulang jam 9 malam. Keluar ke parkiran, kok balik lagi ke lapangan jam 9:30, setengah jam ini ngapain? Mobilnya itu, saudara, tidak bisa di starter, saudara. Bukan karena dia ngalahin saya terus kualat, bukan, saudara, bukan, saudara ya. Tapi tidak tahu, saudara, cuman saya tiba-tiba ingat cerita ini, saudara. Dan temannya, teman dekatnya, teman-teman saya mulai nolong karena perempuan, saudara. Wah, ya kan. Saya dikalahkan sama perempuan, ya wajar, saudara, ikut klub, saudara. Dia sudah ukurannya sudah pelada daerah, saudara ya. Semua nyoba starter enggak bisa. Iki ngapain teman-teman kok pada keluar semua ya? Saya tetap main saja di dalam. Tiba-tiba ada satu orang panggil saya. Kok Alex bisa bantu enggak? Lu kan sudah akeh yang bantu, ngapain? Semakin banyak orang bantu, tambah enggak benar, tambah enggak beres. Enggak iso semua. Lah aku juga enggak ngerti mesin. Wis sini ta. Saudara, saya juga enggak ngerti, saya dikasih kunci. Kasih kunci, lah kenapa? Enggak iso di starter, Pak. Lah aku ini juga enggak ngerti mesin, enggak ngerti mobil. Tapi tadi kan kita berbicara, apapun yang diperbuat pasti berhasil. Aku ini enggak ngerti, tapi dilihat banyak orang, dilihat perempuan tadi yang habis ngalahin saya. Yang tadinya mukanya bangga sekarang, loh kenapa mogok ya? Gantian, saudara ya. Setengah jam kok enggak masuk-masuk, saya bilang begitu. Iya kok, bisa minta tolong, aku bukan montir. Iya semua sudah enggak bisa kok.
Ya sudah, saya ambil kuncinya, saya cuma berdoa, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku juga nggak ngerti mobil, mana mobilmu? Klik itu, saya masuk, saya duduk sebelum masukin kunci, tek, saya berdoa dalam nama Yesus. Gak bisa, saudara. Klek sekali enggak bisa. Klek 2 kali enggak bisa. Tapi klek yang ketiga, dalam nama Yesus, nyala, saudara. Wah, gitu katanya enggak bisa kok. Loh, aku juga enggak ngerti. Mbok apa no? Ya tak sembayangi tok, saya bilang begitu. Saudara, kadang-kadang hanya perkara kecil saja. Ketika kita baca firman, kita renungkan firman. Janji firman Tuhan mengatakan apa saja yang diperbuat itu bisa berhasil. Hidup kita 2025 kepingin berhasil, pengen naik, pengen terangkat. Satu tadi kita belajar, kita tidak boleh jauh daripada rumah Tuhan. Yang kedua, posisi hidup kita harus ditanam di tepi aliran air, saudara. Dan dikatakan kalau sudah ditanam di tepi aliran air, harusnya dari hidupnya keluar aliran. Yohanes 7:38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi hidup kita ini jadi berkat, saudara. Buat semua orang, kita ketemu dimanapun seperti tadi saudara Bapak Gembala, di kolam renang, di hotel, dimanapun ketemu siapapun jadi berkat, saudara. Hidup kita kalau kita baca firman, kita renungan firman, akan ada sebuah sumber aliran air hidup, saudara. Sehingga kemanapun kita berjalan, ada Tuhan di dalam kita jadi berkat, saudara. Seperti tadi saudara, anak-anak kecil dipanggil, ada opung yang minggu lalu dikasih 20.000. Mungkin hari ini bisa kasih 50.000 ya kan saudara. Saudara, karena sudah ada berkat, sudah ada opung 1, ada opung 2, saudara. Ya. Saudara, dimanapun kita berjalan, saudara, itu bisa ketika kita hidup kita suka baca firman, renungkan firman, saudara, melakukan firman dengan firman, apa yang kita buat bisa berhasil. Dan kita lihat Betania yang ketiga, artinya saudara, Betania ini ternyata tempat tinggalnya. Jadi 1, saudara, kita belajar 6 Betania. 1, tidak jauh dari bait Allah. 2, di tepi sungai Yordan. Yang ketiga, ternyata di Betania ini tempat tinggalnya sahabat-sahabatnya Yesus. Bukan murid loh, saudara. Kalau murid jelas 12. Sahabatnya Yesus siapa saja? Maria, Marta, Lazarus. 3 orang ini adalah sahabatnya Yesus. Ketika dikabari Lazarus mati, maskullah hatinya Yesus, sedih hatinya Yesus. Karena mereka ini adalah sahabatnya Yesus. Kenapa dijadikan sahabat sama Yesus? Kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus mau beristirahat, Yesus selalu carinya rumahnya Maria. Carinya selalu rumah sahabatnya. Di rumah sahabatnya ini Yesus, saudara, beristirahat. Tempat peristirahatan namanya sahabat, saudara. Pastikan dekat, saudara. Siapa yang mau jadi sahabatnya Yesus? Saudara, kadang orang bisa lebih terbuka sama sahabatnya daripada sama keluarganya. Orang bisa lebih terbuka sama bestinya daripada sama orang tuanya. Saudara, bagaimana kita caranya jadi sahabatnya Yesus? Sebelum kita cari tahu bagaimana jadi sahabatnya Yesus, saudara, apa keuntungannya jadi sahabatnya Yesus? Tuhan itu bisa sungkan loh. Kalau kita jadi sahabatnya Yesus, Tuhan loh, pencipta langit dan bumi, bisa sungkan, saudara. Sama cuman manusia yang seonggok daging, cuman uap, saudara, cuman butiran debu, saudara. Saudara lihat di dalam Kejadian 18 ayat 17, kita lihat Tuhan sungkan, saudara. Berpikirlah Tuhan mikir, saudara. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan. Saudara, kalau yang berbicara ini ponaannya, adiknya, sepupunya, ataupun bahkan orang tuanya Abraham, maklum. Tapi dia ini Tuhan. Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, dia Tuhan, dia raja di atas segala raja. Apapun yang dia putuskan, harusnya tidak perlu intervensi dari orang lain, apalagi hanya sekedar manusia. Tapi di sini ayat ini mengatakan Tuhan sampai mikir, saudara. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan sungkan rek aku sama Abraham. Saudara lihat, enaknya jadi sahabatnya Tuhan, saudara. Apa yang akan dilakukan kita akan dikasih tahu dulu. Apa yang akan terjadi di depan, susah, senang, berkat,
Ada mungkin ada masalah, ada musibah, jalan keluar hikmat, dikasih tahu saudara. Bagaimana caranya jadi sahabatnya Tuhan? Yohanes 15 ayat 14 bisa dikeluarkan. Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau apa saudara? Kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Hari ini apa yang diperintahkan Tuhan? Ketaatan iya. Hari Sabat ke rumah Tuhan iya. Perpuluhan iya. Murah hati, sabar, anak-anak menghormati orang tua iya. Saudara, apakah kita mau melakukan semua perintah Tuhan? Ketika kita bisa melakukan semua perintah Tuhan, dikatakan klaimnya kita akan jadi sahabatnya Tuhan. Dan bukan hanya itu saja saudara, bukan hanya sekedar berbuat apa yang diperintahkan Tuhan, tapi pas posisi dan waktunya ketika Tuhan sudah suruh, saudara, jangan tunda-tunda. Kalau kamu bisa lakukan hari ini, kalau apa yang ada padamu hari ini ada, jangan tunda besok. Saudara, itu ada ayatnya di Amsal. Kalau Tuhan sudah suruh hari ini, iya, just langsung lakukan, just selesai saudara. Tidak usah pakai A, pakai B, tunggu 1, tunggu 2, tunggu 3. Dengar, confirm benar dari Tuhan, lakukan. Tidak usah mikir saudara, tidak usah. Loh kan kita dikasih pikiran, iya betul. Tapi kan kita mau pakai jalannya Tuhan. Kita mau pakai caranya Tuhan, kita mau butuh musisinya Tuhan. Kalau dia suruh, biarpun tidak masuk logika, biarpun kelihatannya rugi, sudah lakukan saja. Saudara. Mau untung, mau rugi, mau kita ada, tidak ada, kita tinggal sedikit. Asal itu Tuhan yang suruh, jalan saudara. Lihat saudara janda di Sarfat. Punyanya sedikit. Ketika Tuhan yang suruh lewat nabinya, saudara, kasih aku dulu. Mana ada mama, saudara, tega dengan anaknya. Biarpun resikonya mati, resikonya kehilangan anak, tapi ketika dia lakukan, saudara, lihat, apa yang dia punya itu udah habis-habis. Tiba-tiba ada sumber yang mengalir, saudara. Saudara, ketika kita mau melakukan apa yang diberitakan Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan, langsung tidak menunda, kita akan jadi sahabatnya Tuhan. Dan juga saudara di dalam Yakobus 2:23 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu. Ternyata saudara, kepercayaan kita itu masuk hitungannya Tuhan. Kenapa kok hari-hari ini orang yang tidak percaya itu orang yang bukan menerima bagian orang-orang yang menerima mukjizat Tuhan. Bukan bagian orang-orang yang mengalami anafero, diangkat sama Tuhan, karena dia tidak percaya. Kalau tidak percaya saudara, itu berarti sama dengan menghina Tuhan. Orang yang tidak percaya pasti ada ketakutan, kekhawatiran, kesusahan, kebimbangan saudara. Masih mikir saudara, ikut Tuhan tidak usah mikir saudara. Kalau kita ikut Tuhan, saudara, otak kita ini paling diameternya berapa? Tangan Tuhan itu samudra, itu ada di tangan Tuhan. Saudara, samudra itu bukan hanya sekedar bumi, tapi seluruh alam antariksa itu ada di tangan Tuhan. Kalau tangannya sebesar itu, saudara, bagaimana pikirannya? Kalau kita mau mencerna Tuhan hanya dengan otak kita yang diameter kecil, saudara, tidak bakal ngerti, saudara. Kalau sudah ikut Tuhan, sudah Tuhan yang suruh, tidak usah pakai dipikir, saudara. Karena pikiran kita pasti tidak bisa jalan, saudara. Loh mustahil, loh susah, loh tidak cukup. Asal Tuhan berikan kekuatan, berikan keyakinan, berikan tanda, go jalan, saudara. Saudara, di sini Abraham jadi sahabatnya Allah karena Abraham mulai percaya. Kamu akan kujadikan bapa banyak bangsa, kamu keluar. Gak diomongi mau kemana, gak dikasih tujuan apa, gak disangoni saudara. Disuruh ninggal semua. Di saat umur-umurnya sudah harusnya dia umur-umur yang, saudara, umur-umur seperti Bapak Gembala ini kan umurnya harus umur-umur tenang, saudara. Gak perang lagi, gak berjuang lagi. Saudara, enggak mulai kerja keras lagi, kan sudah umur-umur sudah mulai, ya sudah umur tenang. Tapi lihat saudara, Abraham di tengah-tengah umur tenang gitu sama Tuhan justru kamu mulai awal lagi, kamu bangun lagi. Keluar dari zona nyaman, keluar dari apa yang dia punya, disuruh ninggalkan semua. Saudara, enggak gampang loh saudara. Coba kalau itu jadi Bapak Gembala, sudah ada gereja, sudah ada segala macam fasilitas, tapi disuruh ninggalkan semua, tiba-tiba masuk Papua. Saudara, enggak gampang saudara. Kalau masuk Papua,
enak, sudah jelas tujuannya Papua. Sudah kamu pokoknya pergi, tinggalkan gerejamu, tinggalkan semua milikmu, kasihkan orang lain, kamu, istrimu, anakmu keluar. Saudara, gampang saudara. Petrus Agung yang almarhum sudah pernah dicoba sama Tuhan begitu. Di tengah-tengah gerejanya lagi naik saudara. Jemaatnya dari 100 naik 500 naik 1000. Dia sudah dikasih Tuhan tanah hektaran, sudah dibangunkan Tuhan Holy Stadium, gede, nampung sampai 3.000, 5.000 orang, saudara. Alat musik semua sudah komplit, pemasukan persembahan begitu banyak miliar, saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang, tinggalkan gereja ini, kamu, anakmu, istrimu, kamu pergi ke tempat yang baru aku suruh. Dan sudah diteguhkan sama nabi-nabi semuanya. Dan tiba saatnya dia ambil keputusan, ya, dia sudah buat rekening di Amerika, saudara, suruh ninggalkan semua, termasuk semua duitnya, asetnya, gerejanya begitu besar, jemaatnya begitu banyak, disuruh kasihkan orang, dia yang rintis dari nol, saudara, disuruh ninggalkan semua. Sudah dikonfirm sama nabi-nabi dari Amerika, dari Indonesia, dan dia sudah ambil keputusan, iya, tapi istrinya enggak mau. Tuhan, istriku enggak mau. Tuhan buat istrinya mau, iya. Semua anaknya iya. Tiba saatnya berangkat, Tuhan bilang, gak usah. Aku cuma kepingin lihat hatimu. Ini semua bukan punyamu. Ini semua punya saya. Saya cuma kepingin lihat apakah hatimu melekat pada ini semua. Kalau tidak ya sudah, kamu jalan. Saudara, kadang Tuhan uji seperti itu. Tidak gampang jadi Abraham. Jadi jangan hanya sekedar, cuman percaya saja gampang. Bukan, saudara. Percaya seperti Abraham itu. Percaya seperti Petrus Agung itu. Saudara. Mulai dari nol. Kita sudah bangun begitu banyak, begitu tinggi, begitu besar. Sudah kita menikmati hasilnya. Seolah buang, tinggal. Kamu mulai dari nol lagi. Kalau kita bisa lakukan dengan dasar percaya, saudara, Tuhan akan perhitungkan itu. Dan itu nasib sahabat-sahabatnya Yesus, saudara. Ketika dia lakukan itu semua, saudara lihat, tempatnya selalu dikunjungi Yesus. Dimanapun Yesus berada, selalu dia kepingin ke rumahnya Maria. Pingin ke rumah sahabatnya, dia tidur di situ. Dia tinggal berkunjung di situ. Saudara, tinggal berkunjung itu adalah tempat persekutuan yang intim. Ketika dikunjungi Yesus, berarti apa, saudara? Yesus ada di dalam rumah mereka. Mereka ada di dalam Yesus. Firman Tuhan mengatakan, Yohanes 15:5, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, di luar Yesus, saudara mau sepintar apa, sekaya apa, punya teman, relasi, koneksi, seberapa besar networknya, tapi di luar Yesus, saudara tidak bisa buat apa-apa. Setiap malam kalau saya berdoa, Tuhan jangan tinggalkan saya nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Hari ini apa yang saya punya, apa yang Kau berikan, ini semua cuma fasilitas. Kalau tanpa Engkau saya tidak bisa apa-apa. Saudara, kita harus seperti itu, saudara. Tanpa Yesus, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus punya persekutuan yang intim, saudara, dengan Yesus. Bagaimana jam doa kita dengan Yesus? Apakah saudara masih ada setiap pagi bangun pagi? Apakah saudara masih melakukan firman? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Sampai ada gereja dinamakan 1 jam saja, saudara. 1 hari. Ada yang sudah lakukan firman 1 jam untuk Tuhan? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Doa paginya gimana? Doa malamnya gimana? Baca Alkitabnya gimana? Menyembahnya gimana? Saudara, kita butuh persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita bisa intim, Tuhan tidak akan noleh ke yang lain. Wih, ada anakku yang intim dengan saya. 1 jam setiap hari, dia cari saya. Dia berusaha dekat dengan, tidak ngurus dunia, masak, dapur, pekerjaan, segala macam. Saudara boleh. Tapi kalau kita mau 1 jam saja intim dengan Tuhan, kita masuk di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita ada di dalam Tuhan. Dikatakan minta apa saja, kita akan diberikan. Dan yang kelima, saudara, Betania itu tempat Yesus membangkitkan Lazarus. Saudara, ternyata di Betania itu ada kebangkitan rohani. Orang yang mau naik hidupnya
Mau diangkat sama Tuhan, saudara mau tidak mau rohaninya harus bangkit, saudara. Harus naik, Roma 13 ayat 11 sampai 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Orang tidur itu lagi nyaman, lagi istirahat. Hari ini sudah tidak waktunya tidur. Tidak waktunya nyaman-nyaman lagi, saudara. Ada di dalam zona nyaman. Hari ini waktunya kita bangun, saudara, dari tidur kita. Supaya apa, saudara? Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hari ini, saudara, yang namanya kebangkitan rohani, kita harus menanggalkan semua yang jadi kelemahan, kesalahan, dan dosa kita. Dan bukan hanya sekedar menanggalkan, saudara, kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Saudara, saya tidak bahas terlalu dalam mengenai selengkap senjata Allah, tapi saudara bisa baca, saudara, apa saja, saudara, ketopong keselamatan, saudara, baju sirah, pedang roh firman. Saudara harus kenakan itu semua. Karena di depan kita, sudah ada di depan kita, ini loh saudara, sudah mau dibuat, saudara, aturan undang-undangnya. Barang siapa tidak mau vaksin akan didenda, akan masuk penjara loh, saudara. Sudah begitu gimana? Padahal kita tahu di dalam vaksin itu ada nanobiochip, biotek, saudara. Kalau sudah begitu harus bagaimana, saudara? Saya juga tidak habis pikir, Tuhan, anak-anakku divaksin gimana? Sudah ada aturan, kalau anak-anak selama di sekolah tanpa orang tuanya tahu, tiba-tiba divaksin sama sekolah yang tempat dia terdaftar, orang tuanya tidak bisa nuntut. Sekarang mereka main aturan undang-undang semua, saudara. Itu sudah ada di depan mata kita loh, saudara. Gimana? Kalau misalnya Ibu Ivon, kamu jadi guru, kalau kamu tidak ikut divaksin, kamu tidak bisa jadi guru lagi. Peraturan Mendikbud kesehatan, semua guru ikut vaksin. Bagaimana sudah kalau begitu? Sekarang semua pembayaran pakai QRIS. QRIS bisa dilakukan, tapi harus ada sertifikat vaksin. Waduh. Saudara, gimana kalau seperti itu sudah ada di depan mata kita, saudara? Apakah kita masih mau main-main lagi? Kita tidak mau bangkit ikut Tuhan hanya dari jauh. Ikut Tuhan tidak mau hanya sekedar ecek-ecek, saudara. Tidak mau terjun langsung, nyelam langsung, saudara. Korban ngelayani sama Tuhan. Saudara, hari ini kita tidak bisa main-main lagi, saudara. Dan Betania, bagian yang terakhir, tempat Yesus diurapi Maria dengan narwastu. Saudara, ini maksudnya apa? Penyerahan diri dan pengabdian serta pengorbanan, memberikan bukan yang biasa, tapi memberikan yang terbaik. Tahukah saudara, narwastu itu minyak yang harganya 1 tahun kerja, 1 hari kerja itu 1 dinar. Kalau 1 tahun kerja dipotong hari Minggu itu kurang lebih 300 dinaran, saudara. Kerja 1 tahun tidak dipakai, disimpan, tapi dibelikan minyak, tapi dipersembahkan sama Tuhan. Itu adalah pemberian yang terbaik. Apakah pelayanan saudara-saudara terbaik? Apakah saudara sebagai jemaat sudah memberi yang terbaik? Memberi bukan hanya uang. Waktu dengar firman, beri waktu, tidak main handphone. Itu sudah memberi yang terbaik. Waktu dengar firman, tidak ngantuk, tidak ngobrol sendiri. Itu sudah beri yang terbaik. Waktu sudah selesai firman, pulang rumah, baca lagi firmannya, renungkan lagi. Itu sudah beri yang terbaik. Apakah kita sudah beri yang terbaik? Atau cuma beri biasa-biasa saja? Saudara, dikatakan tempat Yesus diurapi dengan narwastu. Saudara, di dalam 2 Korintus 12 ayat 15, ini ada ayat yang indah, saudara ya. Dikatakan, karena itu aku suka mengorbankan milikku. Saudara, ini tidak gampang, saudara. Apa yang saudara punya, dikatakan saudara suka mengorbankan. Ya, kalau punyanya cuma 2.000, 10.000 ya kasih. Kalau punya 1 juta, 10 juta, 100 juta. Ya kalau punyanya mungkin hanya mobil-mobil Suzuki X-Pass. Kalau punyanya seperti Bapak Gembala, Toyota Camry, sanggup enggak mengorbankan miliknya? Saudara, ini adalah murid-murid Tuhan, dikatakan karena itu aku suka. Bukan hanya sekedar aku mau, bukan, aku suka.
mengorbankan milikku. Bukan titik, saudara. Hasilnya apa kalau orang suka mengorbankan miliknya? Karena apa, saudara? Apa yang dia punya, dari mana kalau dia tidak terima dari Tuhan? Saudara, konsep itu kita harus tahu. Apa yang kita punya, apa yang kita ada hari ini, bukan oleh karena hebat kita, itu karena kita menerima dari Tuhan. Dan dikatakan, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Nah ini, saudara. Orang-orang yang suka seperti ini, lihat, saudara. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Jadi kalau bahasa gampangnya, kalau ada orang suka korban yang terbaik, itu tanda kasihnya dia. Kalau dia mengasihi orang, Allah terlebih lagi mengasihi orang seperti itu. Dan orang-orang yang seperti itu, saudara, itu adalah orang-orang yang mau berkorban dengan tulus. Dia akan mengalami yang namanya anafero, diangkat, naik. Bukan hanya sekedar jasmani, tapi rohani, saudara. Saudara, setelah Tuhan Yesus datang, nanti ketemunya bukan di Amerika, bukan di Hong Kong, bukan di New Zealand, bukan di Singapura, bukan di Malaysia. Tapi saudara, ketemunya dengan Tuhan itu di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saudara, nanti orang-orang yang bisa ketemu diangkat, sungguhan, diangkat-angkat sungguhan, saudara. Yesus datang, saudara, ada orang-orang yang terangkat dan ketemu di udara. Siapa orang-orang itu? Wahyu 14 ayat 1 dan 4. Aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dia 144.000 orang yang di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. 144.000 orang ini tidak tahu siapa namanya, dari daerah mana, dari negara mana, umur berapa. Yang penting 144.000 orang ini orang yang suka korban. Orang yang jaga dirinya, menguduskan dirinya, selalu ikut anak domba kemana saja ia pergi. Disuruh apa, jalan apa, disuruh A, jalan A, disuruh beri B, beri B. Bukan disuruh B, kasihnya C. Tidak, saudara. 6 hal ini kita belajar Betania. Kenapa kok Betania dipilih, saudara? Dia tidak jauh dari bait Allah. Betania dekat di tepi sungai Yordan, tempat tinggal sahabatnya Tuhan. Tempat Yesus sering berkunjul tinggal dan istirahat. Tempat Yesus bangkitkan Lazarus dan tempat Yesus diurapi dengan Maria. Tidak salah, di Betania ada kenaikan. Ada anafero, ada terangkat, tambah lama tambah naik. Saya berdoa rumah saudara, hidup saudara seperti Betania. Tambah lama tambah naik, tambah terangkat, tambah tinggi. Tapi analoginya saudara, Yesus bisa naik, sebelum naik dia harus bangkit dulu. Sebelum bangkit dia harus mati dulu. Sebelum mati dia harus disalib dulu. Kalau saudara dan saya mau naik, gampangnya saudara harus lewat itu salib. Gerakan Yesus harus kita ikuti. Yesus turun dari surga, habis itu dia naik ke surga. Orang mau naik, mau anafero, dia harus turun dulu. Dia harus mati dulu. Dagingnya harus mati dulu. Harus pikul salib. Saudara, kita lanjut lagi. Slide yang kedua, cuma 3 slide, saudara. Lukas 24:51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara, terangkat ini pengertiannya suatu benda yang telah mengalami proses dinaikkan, diangkat. Sekali lagi, terangkat ini adalah suatu benda yang sudah, bukan yang akan, bukan, saudara. Terangkat ini suatu benda yang sudah mengalami proses dinaikkan, diangkat. Dan Yesus sendiri itu adalah subjeknya, dia terangkat dengan sendirinya. Bukan Yesus mengangkat dirinya sendiri, bukan. Tiba-tiba saudara, Yesus sudah disalib, dia sudah mati, dia sudah bangkit meninggalkan tubuh lamanya, rohaninya manusia baru sudah bangkit, saudara. Dan setelah bangkit dia naik, saudara. Dan sebelum naik
dia ada di Betania. Dan tiba-tiba pada waktu, saudara, mungkin saya bisa peragakan pada waktu, ayo diajak semua murid-muridnya. Ikut aku kemana? Ke Betania. Sudah sampai di Betania, dia ngomong, saudara. Nanti kita belajar pesan Yesus apa dan gestur Yesus. Dikatakan dia mengangkat tangan dan memberkati. Tiba-tiba dengan sendirinya tiba-tiba loh. Tuhan Yesus naik, set pelan, set terus, naik sendiri. Berarti kan ada apa, saudara? Ada kuasa yang membuat dia naik. Ada sebuah kekuatan yang tidak, Yesus berusaha ngangkat dirinya, kok gak naik-naik gitu Tuhan. Bapak dijanjinya kamu mau angkat aku kok gak naik. Berusaha ngangkat dirinya sendiri, enggak, saudara. Tiba-tiba Tuhan Yesus mulai terangkat. Itu berarti apa, saudara? Peninggian, orang diangkat Tuhan promosi, itu datangnya dari Tuhan. Jangan coba-coba mengangkat diri sendiri, saudara. Semua datang dari Tuhan. Maunya Tuhan, caranya Tuhan. Mazmur 78 ayat 7-8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkan yang satu, ditinggikan yang lain. Dan ada ayat yang bagus yang saya temukan di dalam 1 Samuel 2, saudara. Bisa dikeluarkan 1 Samuel 2, 6-9. Saudara lihat, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, saudara. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan buat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan. Ini garis bawah ya, saudara. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari dalam lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan punya alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Saudara, dari ayat ini ketika saya baca, saya renungkan, saudara, saya temukan ternyata, saudara, kriteria orang dapat diangkat itu adalah orang itu harus orang hina dan orang miskin. Oh, tidak betul, sabar dulu, saudara. Kita lihat dulu. Kriteria orang yang dapat diangkat Tuhan itu dia harus orang hina. Dikatakan tadi ia menegakkan orang hina. Yang ditegakkan itu orang hina dari dalam debu. Yang diangkat itu orang miskin. Berarti kriteria orang yang bisa diangkat dan ditegakkan itu adalah orang hina dan orang miskin. Maksud orang hina itu apa, saudara? Saudara, ternyata orang hina itu merujuk pada suatu keadaan atau posisi yang rendah, yang lemah, yang kecil. Sekali lagi, orang hina itu merujuk pada suatu keadaan atau posisi yang rendah, yang lemah, yang kecil, saudara. Ini adalah kriteria orang-orang yang bisa mengalami pengangkatan, mengalami dinaikan, dipromosi oleh Tuhan. Saudara, saya temukan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Saudara, ada orang yang letih, ada orang yang lesu, sama Tuhan akan diberi kelegaan. Punya beban berat, punya hutang banyak, punya keperluan banyak, tapi tidak bisa menyelesaikan, sama Tuhan diberikan kelegaan, diberikan jalan keluar, diberikan pertolongan. Orang itu orang letih lesu. Tapi tidak semua orang letih lesu, saudara. Dikatakan hanya orang yang letih lesu yang mau datang kepada Tuhan, yang mau datang mencari Tuhan, saudara. Dan orang yang letih lesu itu harus orang-orang yang kecil, saudara. Maksudnya orang-orang yang kecil ini apa, saudara? Saya akan ajak saudara lebih dalam lagi di dalam Matius 19 ayat 13-14 dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya. Lihat, saudara, ada anak-anak kecil seperti tadi, saudara, mau dibawa kepada Yesus. Untuk apa, saudara? Dikatakan untuk diletakkan tangannya Yesus di atas mereka dan untuk didoakan. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Maksudnya anak-anak kecil ini apa, saudara? Saudara, anak-anak kecil ini ketika saya pelajari, saudara, anak kecil itu orang yang susah diatur. Loh, orang susah diatur kok diangkat? Sabar dulu, saudara. Anak kecil itu
semaunya sendiri. Anak kecil itu egois, minta dituruti semuanya. Itu semua pengertian anak-anak yang kecil. Kecil pengertian firman Tuhannya. Kadang ada orang yang besar keuangannya, tapi rohaninya kecil. Kadang ada orang-orang, saudara ya, mungkin yang keuangannya kecil, tapi rohaninya sudah tua, sudah matang, saudara. Tapi ada orang-orang yang kaya, punya uang banyak, seperti yang diceritakan Bapak Gembala, ketemu di mana, dia besar secara keuangan, secara pekerjaan, tapi rohaninya, pengertian firman Tuhannya kecil. Kalau orang-orang ini mau datang kepada Tuhan untuk ditumpangi tangan dan didoakan, saudara, itu adalah orang-orang yang akan ditegakkan sama Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak gereja di luar sana kepinginnya orang-orang yang besar. Besar keuangannya, besar persembahannya, besar perpuluhannya. Supaya bisa mensupport gereja mereka. Ataupun juga ada orang, aku enggak mau terima orang besar keuangannya itu susah diatur, tegar tengkuk daripada aku pusing, saudara. Mending aku terima orang-orang yang kecil. Saudara, bukan masalah besar dan kecil keuangannya, saudara. Tapi kita mau lihat kebenaran firman Tuhannya. Kadang kita dipertemukan dengan orang yang keuangannya besar, tapi kecil rohaninya. Kecil pengertian firman Tuhannya. Saudara, bukan berarti kita harus mundur. Kita harus lihat dulu maunya Tuhan apa, saudara. Saudara, saya pernah punya satu klien, saudara. Kaya. 1 tahun, bulanan, penghasilannya miliaran. 1 tahun bisa mencapai 60, 70 sampai 80 miliar. Rumahnya lebih daripada 2. Mobilnya gonta-ganti. Tapi saudara, Tuhan aku gak senang orang ini. Secara jasmani, saudara. Tuhan aku biarpun gak kerja sama orang ini, dia gak jadi klienku, gak apa-apa. Tapi diizinkan Tuhan terus selama bertahun-tahun, saudara. Dia jadi klien saya. Saudara, jadi klien saya itu semaunya sendiri. Data 1 tahun, saudara, dikasihkan saya, enggak mau tiap bulan. Saya enggak bisa kamu atur. Loh, kan kamu suruh saya buat laporan keuangan, buat laporan pajak tiap bulan. Kalau kamu enggak kasih datanya, ya enggak bisa. Kau harus ke sini. Iya. Saya ke sana, oke. Untuk apa? Untuk ngambil data, oke. Untuk ngambil data saya suruh orang, enggak bisa. Harus kau yang ke sini. Oke, saya yang ke situ. Jam berapa saya ke situ? Jam 10. Sudah, nanti ketemu kau dengan orang saya ya. Jam 10 saya ke sana, saudara. Saya sudah ambil data, Pak, katanya Pak ini, saya disuruh melakukan ini dulu, Bapak disuruh nunggu. Saya disuruh nunggu, ya kalau nunggu 10 menit, 20 menit tidak apa-apa. Nunggu jam 11, jam 12, nunggu 3 jam. Hanya sekedar kasih data. 2 hari sebelumnya saya sudah telepon, siapkan di flash disk. Aku cuma ngambil, Pak aku tidak boleh kasih dulu. Saya disuruh ngerjain ini dulu. Apa itu tidak ngerjain saya? Saya coba, oke, Tuhan ini kamu mau uji saya, oke, saya tunggu. Saya sudah tunggu, sudah saya pulang. Besok bulan depan gitu lagi. Tidak boleh orang saya yang datang, harus saya sendiri yang datang. Hanya sekedar ngambil data. Oke, saya lakukan. Karena memang Tuhan tidak ngomong apa-apa, saya jalankan. Kalau ini proses saya jalankan. Saya coba, saya kasih invoice, kerjaan sudah beres. Tidak dibayar. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 1 tahun. Tadinya sudah deal dengan saya 1 bulan 5 juta. Berarti 1 tahun kan 60 juta. Saudara, ketika deal 5 juta, ditambah kerjaan-kerjaan lain, saudara, dipotong lagi jadi 3.500.000. Ya sudah. 3.500.000 1 tahun, ya paling 42 juta. Dibayar 1 tahun, saudara. Jadi pekerjaan 2020, saudara saya nagihnya 2021, dibayarnya 2023. Dan pada waktu dibayar, saudara. Sudah Alek, kau ke sini. Kan saya sudah tahu track record orang ini, saudara. Tanya ono, bosmu itu jam berapa kosongnya supaya aku enggak nunggu lama-lama. Ngapain aku nunggu lama di situ? Saudara, 1 tahun saya sudah jalan ini, saudara. Saya ketemu dengan orang yang kecil rohaninya. Habis begitu, iya Pak, katanya Pak ini Bapak suruh datang jam 10:30. Pagi apa? Oh jam 10, enggak bisa, 10:30. Pas ya, on time ya? Iya. Saudara, saya datang jam 10 seperempat. 10:30, waktunya saya masuk, saya di stop. Tunggu. Kuat dulu kau. Kuat dulu. Saya suruh nunggu, saudara.
suruh nunggu setengah 12, setengah 1, setengah 2, 3 jam. Lek, kesini kau. Kasih dia punya uang. Saudara, saya diperlakukan seperti itu. Harusnya 45 juta. Lek, kotakan, kau ambil kau punya uang. Sini, ini uangnya Lek. Saudara, saya tidak dibayar 40 juta, saya dibayar cuma 10 juta. Dan 10 juta itu saudara tahu, saudara, dilempar di meja. Tuh ambil kau punya uang. Sudah, selesai ya. Saya harus jalani itu, saudara. Saya mau marah, saya gak butuh duitmu. Kalau saya Alex itu tak lempar di muka ya, saudara. Orang ajar kau nih. Tapi saya tahu, kadang kita dipertemukan dengan orang yang kecil rohaninya. Untuk mengolah hidup kita, saudara. Itu baru segelintir satu klien saya, saudara. Hari ini sudah tidak jadi klien lagi. Sudah sudah cukup, lepas. Tuhan ganti yang lebih bagus. Saudara, kadang kita ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Bisa enggak? Orang-orang yang hina ini, saudara, ini kalau dia mau datang sama Tuhan, kalau dia mau diomongi, saudara, baik, enggak apa-apa, saudara. Tapi kalau orang model seperti itu tadi, jengkel secara jasmani, jengkel. Aku ini bukan karyawan lu. Aku ini cuma konsultan lu sing bantu kamu keuangan dan pajak. Kok aku mau perlakukan seperti anjing seperti ini? Dilempar gitu saja. Ini kau punya uang. Sudah ya? Loh, kok kurangnya? Sudah nanti ya. Saya sibuk. Sudah kau pulang dulu. 3 jam saya suruh nunggu. Saya dibayar cuma 10 juta, saya disuruh pulang. Saudara, saya cuma bisa, Tuhan terima kasih. Aku gak ngamuk. Aku bisa jaga ini hati. Kalau Alek yang dulu, saudara, tak walik, saudara. Datanya dia semua yang tidak benar, tak buka sama dia. Tapi saya tidak mau. Kadang kita dicoba dengan orang-orang kecil seperti ini. Dan kriteria yang kedua, orang yang bisa ditegakkan. Selain orang hina adalah orang miskin. Saudara, orang miskin dalam Matius 5:3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, apa maksud orang miskin di hadapan Allah? Orang yang dengan rendah hati mau mengakui keterbatasannya dan hanya bergantung kepada Allah, bukan kepada kekayaan, kemampuan atau manusia. Teman, saudara, orang kaya, orang tua, anak, atau apapun selain Tuhan. Itu adalah termasuk bagian orang miskin di hadapan Allah. Orang-orang yang tidak mau bergantung kepada manusia, kepada teman, kepada kekayaan, kepada harta, tapi gantungnya cuma sama Tuhan dan mengakui aku ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan yang penting sudah, orang-orang miskin ini orang-orang yang mau mengakui Tuhan dan membutuhkan Tuhan. Setiap minggu kita diputar orang-orang yang ngasih makan. Kita kasih makan di Kembang Kuning. Saudara, ketika saya siapkan ini, saudara, saya cari yang antrinya rame, saya tidak ketemu-ketemu, saudara. Nanti Cuman Tuhan sudah ingatkan, orang miskin itu berarti orang yang butuh. Karena dia kurang, dia butuh. Lah, orang yang kriteria orang yang bisa diangkat Tuhan adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berarti kan dia butuh Tuhan. Lah, butuh Tuhannya itu sikap butuhnya seperti apa? Seperti orang yang ada di Kembang Kuning. Ketika mereka miskin, mereka butuh, mereka tunggu, mereka hadir, mereka datang. Hanya butuh kresek, biskuit. Kresek, biskuit. Pertama-tama kan anti panjang. Mereka sudah datang dulu, sudah tunggu dulu, sudah antri dulu. Karena mereka butuh. Orang miskin itu di hadapan Tuhan adalah orang yang butuh Tuhan. Gimana caranya kamu bilang kamu butuh Tuhan tapi kamu tidak mau datang di rumah Tuhan? Kamu butuh Tuhan tapi kamu tidak mau melayani Tuhan. Tidak mau berkorban buat Tuhan. Padahal orang miskin di hadapan Tuhan itu nasibnya berbahagia, saudara. Berbahagia itu adalah makarios, diberkati, beruntung, berkecukupan. Saudara, posisi kita di hadapan Tuhan harus miskin. Orang yang selalu butuh Tuhan. Orang yang kalau butuh, saudara, dia melani. Saudara, kayak temannya Kesya, Jojo dari Tanggul kan. Namanya butuh, cinta, saudara. Mau tidak mau harus. Aturannya demikian. Entah hari ini kemana, saudara, ya kan. Sore ini padahal besok mau latihan badminton, saudara, ya kan.
Habis saya latih saudara, kesel kabeh kok, ngeletak aku, dia bilang begitu saudara. Yo harus, kan mau menang. Yo apa kok? Menang enggak? Musuhku gede kok. Kecil saya bilang gitu. Menang kamu. Sepenting berokmu sing banter. Kamu teriak, gitu saya bilang begitu saudara. Mainmu enggak bagus enggak apa-apa, yang penting mentalmu harus bagus saya bilang begitu. Kalahkan mental musuhmu dulu saya bilang begitu saudara. Hari ini dia enggak datang. Besok latihan loh saya bilang gitu. Iya. Saudara, karena dia butuh. Bela-belain dari jauh. Peraturannya bapaknya seperti itu. Mau enggak mau harus ikut. Aturannya begitu. Datang ya. Ikut ya, saya mau didik kamu ya. Karena dia butuh dengan anaknya. Kalau kita butuh dengan Tuhan, tapi kita tidak mau datang di rumah Tuhan. Tapi kita tidak mau berkorban buat Tuhan. Tapi kita tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan. Apakah itu namanya kita butuh Tuhan? Atau kita melakukan tidak dengan segenap hati, tidak dengan yang terbaik. Saudara, lakukan semuanya itu yang terbaik. Dan tiba-tiba, saudara, ketika Tuhan Yesus sudah ada di Betania, dia sudah gesturnya mengangkat tangan dan memberkati, saudara. Tiba-tiba ada sebuah kuasa yang mengangkat dia. Gimana caranya mengaktifkan kuasa ini? 1 Petrus 5 ayat ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kalau kita merendah di hadapan Tuhan, kita akan ditinggikan Tuhan. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Saudara, dengarkan suara Tuhan harus dengan baik. Bukan hanya sekedar sambil lalu. Bukan hanya sekedar hanya dengarkan tetapi tidak dicatat, tidak diingat, tidak dilakukan. Sambil lalu, tidak bisa saudara. Saya kalau ngomong dengan anak saya harus Queen, lihat muka papa. Papa lagi omong, ya kan? Kalau dia sambil main, taruh mainanmu dulu, papa mau omong, duduk di sini. Sejak kecil saudara, saya harus didik anak saya dengan baik. Kamu tadi ini salah buat gini, buat gitu. Tapi namanya anak kecil saudara ya. Kita ngomong saudara, dia, no, Gwen, duduk, lihat muka papa. Ayo pergi kantor, saya biasakan sejak kecil biarpun Gwen atau Queen, kalau ada salah atau ada apa saya mau ngomong, saya harus dudukkan mereka di kantor. Saudara. Lihat muka papa, lihat. Saya suruh dia lakukan apa yang saya mau, saudara. Karena namanya anak, saudara. Nah, dengarkan harus dengan baik. Kalau anak saya dengarkan tapi mukanya enggak enak, Gwen, mukanya betul. Kamu betul enggak dengerin papa ini omong? Kamu tadi salah loh. Saudara, namanya orang tua harus mendidik supaya anaknya dengarkan dengan baik-baik. Kadang ada anak yang dinasihati, iya sih dengarkan tapi mukanya kecut, saudara. Kan enggak enak sebagai orang tua. Diomongin tapi mukanya kecut, saudara. Harus dengarkan dengan baik. Supaya apa, saudara? Supaya ketika kita sudah dengarkan dengan baik, setia melakukan semuanya, kita diangkat, saudara. Dan lihat, saudara, slide yang terakhir, gestur Yesus pada waktu dia terangkat, saudara. Tangannya itu tetap terangkat dan memberkati. Sekali lagi, orang yang memberkati itu posisinya selalu berada di atas. Orang yang suka gini posisinya pasti di bawah. Kalau memberkati kan posisinya pasti di atas. Salah satu sifat Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara, dia adalah Jehovah Jireh. Allah yang mencukupkan, Allah yang memberkati. Ulangan 28 ayat 8, saudara. Tuhan akan perintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, bagian yang terakhir, berkat itu ada dua. Berkat secara jasmani dan berkat secara rohani. Berkat jasmani ini untuk semua orang. Hujan, panas, kesehatan, rezeki, kecukupan harta, semua orang bisa punya. Tapi berkat rohani, keselamatan, pengampunan dosa, pembentukan karakter, hanya untuk anak Tuhan, muridnya saja. Namanya murid, karakternya harus dibentuk, saudara. Seperti tadi pagi, saudara, Bapak Gembala senantiasa menerapkan karakternya harus dibentuk. Entah itu anak biologisnya atau anak rohaninya. Semua yang ada di sini karakternya dibentuk. Mulai dari menghormati orang, menyapa orang,
hidup benar, saudara. Dibentuk semua karakternya, dan itu hanya bisa diterima berkat rohani oleh orang yang namanya murid. Orang yang mau dengar, orang yang mau melakukan, saudara. Supaya apa, saudara? Yohanes 17 ayat 20-21, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku. Saudara, jika Yesus mengangkat tangan untuk memberkati kita, sekali lagi, jika Yesus mengangkat tangan memberkati kita, untuk memberkati kita, kita pun perlu mengangkat tangan untuk memuliakan Yesus. Kalau Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. 2 poin terakhir yang saya mau sampaikan, saudara. Kalau Yesus tadi gesturnya mengangkat tangan untuk memberkati kita, kita juga harus mengangkat tangan untuk memuliakan Yesus. Kalau Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat kita, Roh Kudus turun untuk menyiapkan kita buat surga. Sekali lagi, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat saudara dan saya, buat kita. Ketika dia naik, Roh Kudus disuruh turun untuk menyiapkan saudara dan saya bagi surga. Dan orang yang sudah menerima berkat Tuhan, dikatakan saudara, ciri-ciri orang yang sudah menerima berkat Tuhan, bagian yang terakhir, 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem. Lihat, orang yang sudah menerima berkat Tuhan, atau dikatakan, oh orang itu keberkatan, orang itu harus rendah hati, dia harus sujud, dan dia harus pulangnya tetap ke Yerusalemnya, bukan ke rumah orang lain, saudara. Ciri orang menerima berkat Tuhan, selalu dia sujud menyembah, proskuneo, suka memuji Tuhan, suka membukukan diri, suka melayani Tuhan, suka beribadah. Yesus naik karena sudah bangkit, karena dia mati, karena dia disalib. Hasilnya Yesus menerima glori kemuliaan. Dan ayat terakhir, saudara, kenapa Yesus bisa menerima kemuliaan? Saudara, itu dijawab sama Yesus ada di dalam Yohanes 17 ayat 1 dan 4. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kenapa Yesus diangkat? Kenapa Yesus menerima glori? Kenapa Yesus menerima kemuliaan? Pekerjaan dari Bapaknya sudah selesai dilakukan. Pertanyaannya, saudara dan saya sudah melakukan pekerjaan Tuhan tidak? Kalau pekerjaan itu sudah diselesaikan dengan baik, bukan hanya sekedar pekerjaan di dalam gereja, pekerjaan sebagai anak, pekerjaan sebagai istri, pekerjaan sebagai suami, pekerjaan sebagai jemaat, pekerjaan sebagai pelayan Tuhan. Secara khusus spesifik, Bapak Gembala dikasih Tuhan pekerjaan memberikan makan. Saudara, setiap orang punya pekerjaan beda-beda. Itu yang ditaruh dengan Bapak Gembala. Karena saya beribadah di sini, digembalakan di sini, saya dukung pekerjaan itu. Tapi saudara, bukan saya yang dikasih itu, saudara. Pekerjaan saya seperti ini, menyampaikan firman, saudara. Ini yang saya harus siapkan. Selesaikan. Kalau saudara mau menerima kemuliaan Tuhan, selesaikan pekerjaan Tuhan. Jangan nanggung. Jangan dibuang, jangan diterlantarkan, jangan digampangkan, jangan dientengkan, jangan diberikan hanya sekedar sosok, beri yang terbaik. Ketika itu semua sudah dilakukan, saudara akan menerima glory. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan supaya bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.